Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman di kanal Nurul Indarti. Kali ini saya akan melanjutkan topik terkait dengan menemukan masalah penelitian. Hanya saja saya perlu sampaikan bahwa mungkin topik kali ini cukup spesifik untuk rekan-rekan mahasiswa di program Magister Manajemen, program MBA, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, khususnya di konsentrasi kewirausahaan. Sebagai informasi bagi teman-teman semua, yang mungkin tidak tergabung dalam Sivitas Akademika FEB UGM sejak 2011, program MBA itu menawarkan konsentrasi peminatan di kewirausahaan. Sehingga kemudian konsentrasi ini memiliki karakteristik atau tipe penulisan karya ilmiah tertentu yang agak berbeda dengan karya ilmiah di konsentrasi yang lain. Kenapa tetap perlu menulis karya ilmiah? Karena ada kewajiban atau persyaratan dari Universitas Gadjah Mada yang memberikan ketentuan bahwa salah satu syarat kelulusan adalah penulisan karya ilmiah. Sehingga kemudian di 2010-2011 tim berembuk mendiskusikan dan merumuskan kriteria atau ketentuan atau panduan gitu ya penulisan tesis bagi rekan-rekan mahasiswa di konsentrasi kewirausahaan yang ingin membuat karya ilmiah dengan gagasan ide bisnis atau rencana bisnis. Baik, mari kita simak ya materi ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang tidak berada dalam lingkup Sivitas Akademika FEB UGM. Jika ini dianggap bermanfaat, silakan Anda menyimak. Jika tidak, Anda bisa stop untuk melanjutkan. Ya, tidak perlu melanjutkan. Baik, teman-teman, saya mungkin akan sedikit mengawali tentang diskusi kita bahwa dalam literatur metodologi penelitian, penelitian itu umumnya dikarakteristikan dalam dua kategori utama penelitian. Yang pertama adalah penelitian basic, di mana pengguna penelitian basic ini adalah akademisi. Ya, penelitian basic ini kemudian punya tujuan untuk mengembangkan keilmuan itu sendiri dalam bidang yang spesifik. Sementara di tipe yang kedua itu adalah penelitian terapan. Penelitian terapan ini paradigma yang dikembangkan adalah proaktif sehingga tujuan utamanya itu adalah untuk menjawab pertanyaan spesifik terkait dengan penyelesaian masalah. Kalau tidak memang berorientasi pada penyelesaian masalah hingga masalah selesai, ya minimal di orientasi penelitian ini itu adalah memberikan panduan bagi pengambil keputusan atau pemangku kepentingan, baik di level individu maupun di level organisasi, institusi, untuk menggunakan hasil kajian tersebut. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa sebenarnya setiap kita ini adalah pengambil keputusan atas diri kita. Yang suatu saat kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, teman-teman, di karakteristik penelitian terapan seperti yang sudah saya sampaikan pada tayangan sebelumnya, silakan teman-teman yang tertarik bisa membuka tautan tersebut. Ada dua tipe di penelitian terapan. Ini saya merujuk pada sumber Baunen 1986, yaitu penelitian yang mengambil masalah dengan tipe problem solving dan subject matter research. Nah, sekedar mereview saja ya. Jadi problem solving research ini memang berpusat pada masalah. Masalah yang dimaknai di sini adalah kesenjangan yang ada di lingkungan organisasi atau komunitas atau dimanapun itu yang menjadi amatan penelitian, yang kemudian kesenjangan ini biasanya bernuansa negatif. Jadi tidak sesuai antara apa yang direncanakan, apa yang ditarget dengan kondisi yang terjadi. Apakah itu karena ada campaign, produk cacat, penjualan menurun gitu ya, kemudian inefisiensi, ketidakefektifan dalam proses tidak tercapainya tujuan, atau mungkin ada dilema yang terjadi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kemudian yang disebut dengan problem solving. Tentu amatan ini harus didasarkan pada suara pengambil keputusan atau suara perusahaan, bukan suara peneliti ya. Dan saya ingin menekankan juga bahwa di sini levelnya adalah level strategik, sehingga
karena teman-teman ini menulis karya ilmiah yang kemudian berada di level MBA itu sesuai dengan taksonomi Bloom itu ada level 7-8, sehingga kemudian penekanan strategik ini menjadi penting dan ini ada aspek manajerial. Nah, sehingga kalau itu aspeknya cukup mikro di lingkup perusahaan yang mungkin hanya individu itu sendiri sebagai self-employed, ya tidak ada isu strategik selain isunya karena perusahaannya sangat kecil gitu ya. Nah, sehingga outputnya apa ya? Ini rekomendasi. Nah, di problem solving ini jelas sekali masalah itu negatif. Sementara di subject matter research, ini masalah tidak selalu dimaknai sebagai sesuatu yang sifatnya negatif. Nah, penekanan di penelitian subject matter research ini adalah penggunaan secara langsung berbagai konsep di manajemen, di ekonomi, rangka begitu ya, metode, model-model tertentu yang kemudian bisa dipakai untuk memahami fenomena sosial tertentu. Gitu. Nah, yang ini kemudian menurut pengambil kebijakan, pengambil keputusan ini bisa kemudian pengusaha, bisa pemangku kepentingan, ini bisa memberikan insight atau tilikan dan panduan bagi mereka dari hasil kajian ini. Sehingga kemudian kita mengambil bahwa ada kesuksesan perusahaan, ada kemitraan yang sukses, ada perusahaan yang selalu berhasil, penjualan naik terus misalnya. Ini adalah beberapa isu yang kemudian bukan isu negatif, tetapi isu-isu yang kalau dikaji secara lebih mendalam dengan menggunakan spesifik konsep, ya, ini mungkin bisa memberikan tilikan bagi pengambil kebijakan yang lain, atau mungkin kalau kita bisa melihat peluang, gitu ya, dalam konteks ini. Dan kajian terhadap peluang itu bisa memberikan masukan kepada pengambil keputusan dalam hal ini adalah pengusaha baru untuk mungkin meresponnya menjadi bisnis yang baru. Nah, saya ingin menekankan bahwa opportunity atau kesempatan inilah yang kemudian menjadi titik mula bagaimana kemudian ide penelitian untuk tesis rencana bisnis ini muncul, gitu ya. Nah, kenapa kemudian di tesis rencana bisnis ini memunculkan opportunity atau berangkat dari opportunity peluang gitu? Karena menurut Peter Drucker, entrepreneur itu adalah someone who has the ability to see an opportunity and take it to produce commercial ends. Jadi wirausaha atau entrepreneur itu adalah seseorang yang punya kemampuan untuk melihat peluang dan memanfaatkan peluang itu dengan inovasi yang menghasilkan keuntungan atau dengan menciptakan produk, layanan tertentu sehingga mendapatkan keuntungan. Tidak semua kita ini memiliki kemampuan untuk melihat peluang. Bahkan mungkin kita bisa melihat peluang tapi tidak punya kemampuan untuk memanfaatkan. Nah, Drucker kemudian mengkategorisasikan sekelompok orang ini adalah entrepreneur. Nah, teman-teman, peluang itu bukan masalah, ya. Tetapi tidak ada salahnya kita mengkaji peluang sehingga kemudian kita bisa memberikan masukan atau tilikan kepada banyak pihak pebisnis pemula untuk kemudian bisa merespon itu dan menjalankan bisnis. Ini yang kemudian menjadi dasar, kalau menurut saya ini boleh beda pendapat ya dengan Bapak Ibu kolega dosen, tesis rencana bisnis ini bisa saya kategorisasikan sebagai subject matter research karena sebenarnya tidak ada masalah, tetapi ada peluang. Nah, kemudian bagaimana dengan tesis rencana bisnis itu sendiri? Ini yang menjadi poin utama dalam pembahasan kali ini. Nah, teman-teman di tesis ini tayangan ini lebih bernuansa Nurul Indarti sekali. Ini adalah bagaimana saya kemudian mendefinisikan tesis rencana bisnis dari apa yang kami pahami. Kemudian tidak sedikit bimbingan saya juga mengambil konsentrasi ini. Selama ini berproses, saya mendefinisikan atau mengkategorisasikan ada dua bentuk di tesis rencana bisnis, dua utama ya. Yang pertama adalah tesis rencana bisnis yang mendefinisikan rencana sebagai rencana. Jadi ini maksud saya adalah ketika Anda nanti membuat tesis,
isi dari tesis Anda itu bicaranya adalah rencana bisnis yang secara utama mengikuti komponen atau definisi yang dipakai dalam buku di kelas kewirausahaan, itu adalah Peter Heath Peter gitu ya, yang dia kemudian mendefinisikan rencana bisnis ini terdiri dari beberapa komponen utama gitu. Misalnya nanti komponen pemasaran, komponen rencana pemasaran, komponen rencana operasi, rencana sumber daya, rencana manajemen, rencana organisasi, rencana keuangan, dan sebagainya. Nah, ini adalah konsep yang menurut saya sudah cukup lama dikembangkan. Ini teman-teman bisa menggunakan tesis dengan ala rencana bisnisnya Heath gitu. Salah satu ya, Anda bisa menggunakan konsep di rencana bisnis yang lain. Yang kedua itu adalah rencana bisnis dalam konteks poin saya adalah model bisnis. Jadi teman-teman di konsentrasi kewirausahaan juga mendiskusikan mata kuliah di mata kuliah model bisnis ya, di mana di kelas itu kemudian membahas atau menggunakan buku acuan utama itu adalah bukunya Business Model Generations, Osterwalder dan Bichner. Itu membicarakan bagaimana sebenarnya perusahaan itu menciptakan nilai, menangkap nilai itu dan menghasilkan sesuatu dari proses penciptaan dan penangkapan nilai itu sesuatu yang menguntungkan. Nah, dalam definisi itu karena menggunakan Osterwalder dan Bichner, beliau kemudian mendefinisikan bahwa proses itu melibatkan 9 elemen atau 9 blok. Gitu. Teman-teman tidak harus menggunakan Osterwalder dan Bichner dalam mendiskusikan model bisnis, tetapi poin saya adalah ada tesis yang kemudian fokusnya memang ide bisnis itu kemudian digambarkan dengan model bisnis. Ini akan sangat tergantung dari dosen pembimbing Anda ya. Jadi silakan nanti Anda mengikuti arahan dosen pembimbing. Nah, tidak sedikit juga beberapa dosen pembimbing itu mengarahkan atau mendefinisikan bentuk rencana tesis rencana bisnis itu intinya terdiri dari dua ya. Jadi gabungan antara rencana bisnis dan model bisnis. Ada juga yang seperti ini. Nah, silakan nanti teman-teman berkomunikasi dengan dosen pembimbing terkait dengan ini karena penentunya ada di beliau-beliau. Nah, dari aspek konten, tesis rencana bisnis ini punya dua konten. Yang pertama adalah apakah konten tesis ini bicaranya adalah ide bisnis yang benar-benar baru. Baru itu artinya bahwa Anda adalah pemain baru, Anda bukan pebisnis di bidang itu, sehingga Anda kemudian merancang penulisan karya ilmiah ini dengan pendekatan spesifik tertentu untuk kemudian dikaji gitu ya. Jadi bisnisnya belum ada, idenya kemudian dianggap juga baru gitu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah dari aspek konten adalah ide pengembangan dari apa yang sudah dijalankan. Jadi tidak menutup kemungkinan Anda ini adalah pengusaha, pemilik usaha yang sudah dan sedang mengembangkan usahanya, mungkin perusahaan sudah berjalan selama 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu. Kemudian berdasarkan pengamatan Anda dan Anda yang mengalami perusahaan ini berada dalam situasi baik sehingga Anda merasa perlu kemudian melakukan pengembangan gitu ya. Nah, apa yang dikembangkan, kebutuhannya seperti apa, karena ini sekali lagi teman-teman adalah sebuah karya ilmiah. Dalam proses ini teman-teman bisa saja mengembangkan ide bisnis ini yang sudah dijalankan atau bisnis orang lain yang dijalankan. Hanya yang perlu diingat ini adalah penelitian, sehingga dalam penelitian ini harus ada aspek objektivitas. Maka Anda perlu menempatkan diri sebagai posisi peneliti dan bukan sebagai posisi CEO atau pemilik perusahaan Anda sendiri. Apa bedanya kalau Anda meneliti dalam konteks pemilik perusahaan sendiri ya sudah sekedar dijalankan, silakan dijalankan ya. Tetapi kalau ini dalam konteks tesis berarti Anda harus memberikan posisi, Anda berjarak dengan
dengan objek penelitian yang akan Anda jalankan, yaitu pengembangan perusahaan itu sendiri. Sehingga mungkin Anda perlu belajar juga bagaimana menuangkan cerita bahwa ini Anda berjarak dengan objek. Ini menjadi penting karena tidak sedikit beberapa bimbingan saya ini cukup mengalami tantangan dalam penuangan ide karena tidak bisa memberikan jarak antara dirinya dengan perusahaannya. Jadi kemudian dia menceritakan bagaimana dirinya bergumul dengan ide pengembangan, dirinya kemudian merencanakan untuk melakukan pengembangan produk baru atau pembukaan pasar baru. Nah, dirinya dengan perusahaannya kalau diceritakan dalam sebuah karya, ya ini menjadi bibliografi, ya, bukan karya ilmiah. Nah, ini kemudian teman-teman perlu berlatih dan memastikan bahwa ada jarak antara objek dengan Anda sebagai peneliti, bukan Anda sebagai pemilik perusahaan. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa ide pengembangan ini kalau Anda misalnya berangkat dari perusahaan orang lain yang memerlukan pengembangan, Anda juga perlu memikirkan bahwa ini adalah isu strategik. Ya, ada dilema ini, ada dilema pengembangan, dilema strategik, ada aspek manajerial yang didiskusikan. Jadi kalau misalnya Anda kemudian diminta oleh sebuah perusahaan kelontong toko retail gitu, di mana retail ini hanya punya karyawan 2 gitu, yang selama ini penanganannya adalah konvensional, ada diminta untuk membuat sistem, ya sudah, silakan dibuat sistem, dijalankan. Mungkin kalau menurut saya tidak tepat juga itu menjadi sebuah ide tesis ya, karena ini tesis ya hanya sekedar menjalankan saja. Jadi Anda kemudian juga perlu memikirkan apa isu strategiknya, apa konsep utamanya yang Anda sasar, sehingga ini kemudian memberikan panduan atau tilikan bagi pembaca yang merupakan praktisi ketika membaca dokumen tesis Anda yang sudah diselesaikan. Nah, ini teman-teman dari aspek bentuk dan konten atau isi dari tesis rencana bisnis itu sendiri. Nah, saya mulai juga dari mana kita menemukan masalah untuk tipe tesis rencana bisnis ya. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi, apa sih rumusan masalah? Rumusan masalah ini saya juga tetap mengacu pada Creswell ya. Yang intinya adalah rumusan masalah itu kebutuhan dilakukannya studi. Nah, dalam konteks penelitian basic, kalau teman-teman ingat kebutuhannya dari mana, itu ada dari membaca literatur. Ya. Kemudian kalau penelitian praktikal, penelitian terapan yang problem solving dan subject matter yang umum yang bukan tesis rencana bisnis, itu adalah membaca fenomena sosial yang dihadapi baik di lingkup individu maupun di lingkup organisasi. Kebutuhannya harus ada. Nah, bagaimana dengan penelitian di tipe rencana bisnis? Sama. Kita juga bisa membaca fenomena, di mana fenomena itu nanti bisa menganalisis dari eksternal dengan internal, gitu ya, sehingga kemudian kita bisa menggarisbawahi bahwa ada peluang. Jadi saya sampaikan bahwa saya mengacu pada Bapak kewirausahaan, itu adalah Peter Drucker, yang mengatakan bahwa wirausaha itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melihat peluang dan memanfaatkan peluang tersebut sehingga mendapatkan keuntungan atau manfaat ya. Nah, ini yang kemudian perlu digarisbawahi. Kebutuhan ini adalah kebutuhan perlu tidaknya dilakukan kajian. Nah, ketika kita bisa membaca peluang dan kemudian ingin merespon itu, bagaimana kemudian meresponnya, itulah kebutuhan. Yang ini kemudian merupakan interaksi antara analisis eksternal dan internal kita, gitu ya. Karena peluang kan datangnya dari eksternal, tapi kemudian kita punya kekuatan untuk mewujudkan itu. Nah, sehingga kalau teman-teman di tesis rencana bisnis ini perlu mempertegas dan menguatkan argumentasi kebutuhan ini, kebutuhan dilakukannya tesis rencana bisnis ini, karena memang Anda mau menyasar spesifik peluang. Gitu. Ini yang kemudian dialog dan argumentasi ini perlu juga
dikuatkan ya dan direfleksikan bagaimana Anda bercerita ini sehingga ini menjadi masuk akal. Nah, secara lebih spesifik saya mulai bahas satu persatu ya. Karena tadi saya sampaikan dari tipe ada dua ya, rencana bisnis yang merupakan ide bisnis baru dan ide pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Jadi teman-teman, rumusan masalah ini adalah proses identifikasi kebutuhan. Jadi kebutuhannya ada atau tidak? Kebutuhan apa? Kebutuhan dilakukan kajian. Untuk merespon apa? Untuk merespon gap dari lingkungan eksternal dengan lingkungan internal. Sehingga umumnya di tesis rencana bisnis di bagian awal yaitu bab 1 itu ada diskusi terkait dengan pemahaman situasi eksternal dan situasi lingkungan internal. Atau semacam ya melakukan analisis lingkungan ya, analisis industri, analisis kompetitif, analisis kompetisi persaingan gitu. Ditambah juga kemudian memahami situasi internalnya. Nah, ketika kita mempelajari atau memahami lingkungan eksternal, sebenarnya yang mau kita potret apa? Tentu peluang. Ada peluang atau tidak gitu ya. Anda misalnya mau membuka bisnis kuliner di satu daerah tertentu. Itu ada peluang atau tidak? Apakah kemudian peluang itu diindikasikan dari belum banyaknya pemain di bisnis kuliner yang Anda ingin masuki? Atau peluang itu diindikasikan dari adanya kebutuhan atau adanya daya beli di masyarakat yang ada di daerah tertentu yang ingin Anda masuki ya. Jadi ada perubahan daya beli, Anda kemudian memahami bahwa perilaku konsumennya berubah gitu, sehingga menciptakan daya beli. Ada teknologi tertentu yang memfasilitasi, yang mendorong kemudian mengarahkan pada permintaan tertentu terkait dengan kuliner misalnya. Lingkungan eksternal ini memang nanti kontekstual ya, karena setiap ide bisnis baru ini bisa saja berbeda-beda diskusinya. Nah, ini Anda perlu mencermati dan merefleksikan apa yang penting untuk dibicarakan. Karena bisa saja ide bisnis baru di bidang kuliner itu tidak sama situasinya ketika Anda masuk dalam bidang layanan atau masuk dalam bidang agriculture, agribisnis ya. Atau dalam bidang misalnya kerajinan. Nah, yang spesifik inilah yang kemudian teman-teman perlu mendalami. Tesis itu juga teman-teman adalah unik ya. Tesis itu dikembangkan, dirancang dan dikembangkan sebagai sesuatu yang unik, tailored ya. Nah, teman-teman ketika Anda memahami lingkungan eksternal sebagai wirausaha yang kemudian menggunakan akal sehat, tentu kita juga perlu menyadari bahwa peluang itu juga di satu sisi mencerminkan mungkin yang disebut dengan tantangan ya atau ancaman. Nah, ini yang kemudian Anda juga perlu menceritakan ancaman-ancaman ini yang seperti apa. Hanya saja karena kita berangkat dengan semangat optimis untuk merespon peluang tadi, maka ancaman ini mungkin tidak perlu kita gembar-gemborkan ya. Tetapi kita hanya sadar bahwa lingkungan eksternal itu juga menawarkan ancaman yang nanti mungkin juga perlu kita pertimbangkan dalam diskusi ya. Nah, setelah lingkungan eksternal kita juga mendiskusikan lingkungan internal. Lingkungan internal ini adalah bicara tentang konsep ide bisnisnya itu sendiri. Yang Anda tonjolkan adalah apa yang menjadi kekuatan dari ide bisnis Anda. Kekuatan ini kemudian saya ingin menggarisbawahi sebenarnya adalah titik beda, ya, atau nilai yang Anda tawarkan yang membedakan dengan perusahaan lain, atau ini menjadi kekuatan yang kemudian bisa mengisi peluang tersebut sebagai bentuk respon peluang. Sehingga kemudian titik beda ini sebenarnya menawarkan keunikan. Ya. Apakah itu nilai yang ditawarkan itu uniknya di mana gitu ya, bedanya di mana dengan yang lain. Ini yang kemudian perlu Anda ceritakan secara lebih spesifik dengan proporsi tertentu karena ini adalah di tahapan awal ya, biasanya ini muncul di bab 1 gitu ya. Tapi juga Anda perlu memberikan ulasan sedikit tentang yang Anda pahami dalam dimensi ini adalah kelemahan. Mungkin ini menjadi fokus spesifik
batasan tertentu gitu ya dalam cakupan ide bisnis Anda ini. Nah, teman-teman, interaksi antara situasi yang Anda pahami di lingkungan eksternal dengan lingkungan internal, ini yang kemudian memberikan kesenjangan. Kesenjangan ini yang dalam bahasa tesis rencana bisnis adalah kebutuhan untuk dilakukannya kajian. Jadi kalau ternyata tidak ada peluang dan Anda tidak bisa merumuskan apa yang menjadi kekuatan, ya bisa saja tidak menjadi kebutuhan penelitian. Teman-teman, kalau Anda melakukan rencana bisnis dan itu tidak dibutuhkan, kajiannya ya kan tidak relevan, menjadi tidak penting juga tesis ini dilakukan. Ini yang kemudian perlu menjadi catatan tersendiri. Nah, sekali lagi karena ini karya ilmiah, ya Anda harus berjarak objektif. Ini yang kemudian perlu sekali lagi dan sering-sering saya ingatkan kepada teman-teman dalam penulisan tesis untuk tesis rencana bisnis. Oke, yang kedua adalah ide pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Sekali lagi, ide pengembangan ini tentu berangkat dari bagaimana kita memahami kebutuhan eksternal, ya, dan kemudian memahami situasi yang ada di internal. Situasi eksternal ini ya sekali lagi peluang ini ya juga bisa saja kaitannya dengan pemain ya, kompetitor, baik kompetitor itu yang mungkin kompetitor langsung maupun kompetitor tidak langsung, kekuatan teknologi, perkembangan teknologi, perubahan perilaku, cara pandang masyarakat, ya struktur sosial yang berubah misalnya. Nah, ini kemudian teman-teman bisa melakukan identifikasi dan kemudian juga perlu aware terhadap adanya beberapa ancaman yang kemudian Anda perlu mendiskusikannya. Nah, bagaimana dengan situasi internal? Teman-teman, sedikit yang membedakan adalah bahwa di ide pengembangan ini berarti bisnisnya kan sudah jalan. Maka teman-teman sebenarnya bisa bercerita tentang situasi perjalanan bisnis yang sudah ada. Anda juga bisa menguatkan argumentasi kenapa ini perlu dikembangkan. Berarti ada situasi kebutuhan internal untuk pengembangan. Apakah misalnya bisnis yang dijalankan itu sudah mengalami pertumbuhan yang luar biasa, berarti Anda kemudian perlu menunjukkan data-data tertentu yang ada di perusahaan atau manajemen misalnya memiliki orientasi pengembangan tertentu ya karena ada kemampuan manajemen ya dari aspek profit, dari aspek dana gitu, dari aspek sumber daya, kompetensi tertentu yang dimiliki sehingga manajemen kemudian menganggap bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan ekspansi, pembukaan cabang baru, penambahan staf misalnya, atau melakukan inovasi baru atau inovasi pengembangan. Nah, ini yang kemudian karena sekali lagi teman-teman ini adalah karya ilmiah, maka ketika Anda mengatakan ada kebutuhan dari internal, ya ini mohon didukung dengan data. Data ini bisa data primer maupun data sekunder. Nah, kemudian interaksi antara analisis lingkungan eksternal dengan analisis internal, inilah yang kemudian memberikan kebutuhan dilakukannya kajian. Sekali lagi, harus ada isu strategik. Jadi kalau ini misalnya hanya kemudian kebutuhannya menambah instalasi software gitu ya, membeli alat baru, ya sudah, silakan saja menggunakan software, menerapkan sistem informasi tertentu atau membeli alat baru dan kemudian menurut saya tidak layak untuk menjadi sebuah karya ilmiah yang bernama tesis. Ini memang tidak mudah, ya ini cukup menantang karena tidak sedikit beberapa bimbingan mahasiswa saya ini berjuang untuk berargumentasi bahwa ide pengembangan ini layak untuk dijadikan tesis atau ide bisnis baru ini juga layak untuk dijadikan tesis. Karena kalau sekedar Anda hanya membuka usaha, ya sudah silakan buka usaha. Tapi kemudian karena ini adalah karya ilmiah, Anda harus berargumen konsep spesifik apa yang kira-kira Anda akan tawarkan dalam diskusi di ide bisnis baru ini, gitu ya. Managerial issue apa yang Anda ingin sasar atau isu-isu strategik apa yang akan Anda bahas ya secara utama dalam sebuah tesis ini meskipun ini tesis rencana bisnis gitu. Ini yang kemudian teman-teman perlu pahami dan refleksikan. Nah, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa
kriteria masalah yang baik itu juga berlaku untuk tesis perencanaan bisnis. Ada baiknya topik bisnis Anda itu spesifik. Apakah Anda akan menyasar bisnis, ide bisnis itu ide bisnis mungkin di bidang manufaktur atau kuliner atau jasa gitu. Menurut saya ingin tiga-tiganya, iya bisa saja. Tapi ketika Anda kemudian masuk dalam diskusi ketiga-tiganya, ini kan kemudian menurut saya cukup luas ya. Karena nanti akan menuntut diskusi mendalam Anda di aspek ketiga karakteristik bisnis ya, bisnis manufaktur, bisnis layanan, dan bisnis jasa atau retail gitu. Yang mungkin tantangan perilaku konsumennya dan kemudian karakteristik industrinya kan tidak sama. Nah, ada baiknya mungkin teman-teman memilih untuk kepentingan tesis cakupan spesifik ini menjadi penting karena nanti ada parameter tertentu dalam diskusi ini yang kemudian teman-teman juga pikirkan. Jadi misalnya ketika Anda tadi Anda ingin tesis rencana bisnisnya itu menggunakan rencana bisnis history, berarti Anda juga perlu paham parameter-parameter rencana bisnis itu apa, atau model bisnis, nah parameter model bisnis ini apa. Sehingga Anda juga perlu memastikan bahwa tesis rencana bisnis itu bisa dijalankan atau tidak. Di MM sebenarnya semangatnya adalah bahwa tesis Anda itu untuk rencana bisnis akan dijalankan suatu ketika, segera setelah Anda lulus. Gitu. Sehingga kami juga tidak terlalu nyaman kalau tesis rencana bisnis itu dokumentasinya hanya dokumentasi baik dalam tulisan ya. Jadi idenya baik, kelayakannya secara finansial, tetapi sebenarnya itu adalah ide bisnis yang membutuhkan investasi besar. Yang di-exercise sebenarnya bukan investasi besarnya gitu. Yang menjadi too good to be true. Jadi misalnya membuat rencana bisnis, investasinya adalah 1 triliun. Mungkin tidak akan dijalankan. Nah, kalau seperti ini, kalau menurut saya cenderung akan mengkritik kepada mahasiswa yang ide bisnisnya itu kapitalisasi besar. Gitu. Nggak salah. Tidak salah juga, silakan Anda menjalankan bisnis dengan kapitalisasi besar. Gitu. Ya, tidak harus jadi tesis. Tapi kemudian poinnya adalah achievable itu artinya adalah bahwa kalau suatu ketika Anda selesai dalam tesis dan ujian, ini kemudian bisa disasar idenya tanpa harus melibatkan kapitalisasi besar. Maka penekanannya adalah exercising konsep. Karena di subject matter research ini adalah Anda mengaplikasikan spesifik konsep di bidang manajemen, di bidang bisnis, di bidang economics, terkait dengan ide bisnis Anda. Nah, konsep inilah yang kemudian melibatkan isu strategik, isu manajerial. Jadi kalau sekedar Anda merancang bisnis, mengukur kelayakan dan kemudian nilai investasinya besar, itu semua orang bisa. Ya, Anda menjadi master of business plan. Gitu. Tetapi bagaimana kemudian konsep ini kan ada juga bisnis tidak harus dengan ide besar kan tidak harus kemudian investasinya besar gitu ya. Ini kemudian perlu dipertimbangkan dan ini menjadi tantangan tersendiri untuk teman-teman MBA yang tesisnya adalah rencana bisnis. Kemudian ini poin yang ketiga adalah realistik dan poin keempat ini adalah time bound. Time bound ini nanti kaitannya dengan kebaruan. Jadi teman-teman penting juga ketika Anda memberikan ide bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada, Anda juga melihat lini masa ya, melihat time frame waktu di mana bisnis itu akan dijalankan. Jadi sebagai contoh misalnya Anda di era 2020 ingin membuka warnet. Gitu. Dulu di era 2000, 2001 di mana internet itu baru berkembang di Indonesia, warnet itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Di Yogyakarta itu tidak banyak pelaku bisnis di bidang warnet karena WiFi belum di mana-mana. Tapi ketika sekarang Anda membicarakan warnet, mungkin tidak menjadi baru lagi loh idenya. Atau misalnya ketika Anda sekarang bicara digitalisasi, ya perusahaan Anda mengembangkan bisnis dengan konsep digital atau daring. Karena ini ada pemicu, salah satunya adalah kehadiran teknologi informasi, salah duanya terutama adalah karena ada pandemi corona. Nah,
teman-teman bisa saja ketika corona ini berakhir dan terjadi perubahan perilaku baru lagi yang mengharuskan kemudian berinteraksi secara luring, mungkin digital menjadi tidak relevan lagi gitu ya. Sehingga topik baru ini akan sangat terkait dengan waktu gitu. Saya ambil contoh misalnya laundry. Dulu laundry itu 5 tahun yang lalu di Yogyakarta tidak banyak juga pemain bisnis di bidang laundry ya. Tapi sekarang kalau Anda ke Yogyakarta, setiap berapa meter itu sudah ada laundry. Dan harga laundry per kilo, sekarang sudah per kilo. Dulu kan per helai pakaian gitu ya. Sehingga ketika Anda masuk dalam ide bisnis di bidang laundry misalnya, atau tadi warnet, ini kemudian Anda perlu memikirkan kebaruannya nih. Kebaruan di aspek apa? Gitu. Lalu originalitasnya gimana? Gitu. Ini yang kemudian perlu dipikirkan sekali. Kenapa ini menjadi penting? Ya, kalau rencana bisnis tidak ada yang baru lagi. Semua orang sudah tahu, dokumen Anda menjadi tidak layak untuk dibaca. Gitu. Dan tidak menjadi pilihan baru bagi pengambil kebijakan, termasuk bagi pebisnis baru. Yang berikutnya adalah relevansi. Nah, kalau tidak baru ya tidak relevan. Sekali lagi ketika kita memberikan kajian tertentu, kalau tidak ada relevansi ya saya akan bertanya, apa kontribusi Anda bagi pengambil kebijakan, bagi dunia praktisi. Dan tentu dalam konteks ini, bagi saya sebagai pembaca dokumen Anda, ini menjadi tidak menarik. Dan mungkin menjadi tidak penting untuk dikaji. Jadi Anda hanya akan menambah sampah akademik atau membuang-buang waktu yang Anda miliki hanya untuk mengkaji sesuatu yang dianggap orang sudah tidak relevan, tidak ada kebaruan, dan tentu pasti tidak akan penting. Ini yang mungkin teman-teman juga perlu pikirkan ya. Kita memulai ini dari sesuatu yang idealis. Kalau nanti EDN Anda tidak selesai-selesai ya monggo dibicarakan secara adat. Gitu. Ya teman-teman, saya memberikan catatan untuk tesis tipe ini. Gitu ya. Sekali lagi bahwa tesis rencana bisnis itu adalah sebuah karya ilmiah. Maka teman-teman dalam mendiskusikan tesis rencana bisnis, Anda harus ingat koridor dalam komunitas ilmiah. Scientific community atau komunitas ilmiah itu menekankan pada pendekatan berbasis logik. Jadi harus ada logika, di mana logika itu tentu segala argumentasi yang Anda sampaikan itu harus berbasis pada data. Datanya itu tentu harus yang valid sumbernya. Kemudian Anda juga menggunakan logika. Logika itu berarti pendekatannya bisa ditelusur, pendekatannya sistematis, transparan gitu ya. Kita tahu dari mana angka itu berasal dan kenapa demikian gitu. Argumentasi Anda kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, tesis rencana bisnis adalah karya ilmiah. Kalau Anda ingin membuka bisnis baru, silahkan. Tidak perlu mendiskusikan, sangat saintifik, dan itu menjadi ide bisnis Anda saja. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah produk karya ilmiah di mana ada kemampuan konseptualisasi konteks dan kontekstualisasi konsep yang akan dinilai dalam proses penuangan gagasan ide bisnis ini. Ini yang kemudian perlu menjadi catatan. Kemudian yang kedua, catatan kedua itu adalah isu strategik. Sekali lagi teman-teman, relevansi kebutuhan itu akan ada ketika ada aspek strategik. Strategik ini tentu kemudian Anda perlu memikirkan apakah ide bisnis Anda itu memang bermuatan strategik atau tidak. Jadi apakah kemudian Anda misalnya terlibat atau diminta perusahaan lain untuk mengembangkan ide bisnisnya, itu bermuatan strategik, ada konsep spesifik yang Anda akan sasar enggak? Sehingga kemudian pihak lain, pembaca, pengusaha baru, itu bisa belajar dari apa yang Anda tuangkan. Sekali lagi, ini adalah tesis yang bermuatan karya ilmiah, sehingga jika hanya itu individual, ya investasi individual ya silakan Anda jalankan saja. Atau isunya menjadi isu personal itu tidak relevan sama sekali. Sekali lagi ini adalah mengikuti taksonomi Bloom di level 7-8.
Kemudian teman-teman, saya ingin juga mengajak teman-teman merefleksikan bahwa Anda ini mahasiswa program sarjana S2 ya, sarjana strata 2, di mana tidak sedikit generasi muda Indonesia berada dalam komunitas ini. Patut bersyukur dan berbahagialah Anda dipilih oleh Allah memiliki kemampuan kognitif dan masuk dalam komunitas ini, maka saya mengajak teman-teman untuk memberi peran. Nah, tesis Anda dalam tesis rencana bisnis ini, MM sebenarnya punya kepentingan karena FEB UGM ini memiliki nilai-nilai di FEB, salah satunya adalah kepedulian sosial atau social concern. Nah, teman-teman, saya ingin kita merefleksikan kalau Anda membuat rencana bisnis, ide baru atau ide pengembangan, gitu ya. Bisa tidak Anda pastikan bahwa ide itu tidak sekedar Anda merespon peluang dan menghasilkan keuntungan, tapi bagaimana kemudian Anda berperan dalam konteks ini memberikan media pembelajaran bagi pihak lain, atau nanti ide bisnis Anda ini memberikan poin bahwa ini menjadi cakupan bagi pihak-pihak lain yang tidak memiliki kesempatan belajar yang sama, tidak memiliki kemampuan yang sama dengan Anda, untuk kemudian terlibat dalam proses ide bisnis yang dijalankan. Jadi kalau Anda misalnya tertarik untuk menjalankan ide bisnis agriculture ya, atau peternakan misalnya. Nah, ada baiknya ide bisnis Anda ini ya tidak menjadi kanibal bagi peternak gitu, atau bagi petani yang secara secara alamiah mungkin mereka memiliki situasi di mana tidak memiliki kemampuan kognitif tertentu, pemahaman pasar, manajerial yang terbatas, dan mungkin tidak bermitra dengan pihak lain. Nah, Anda sebagai pembelajar mandiri, Anda memiliki kemampuan ini, menempuh pendidikan S2, mari yuk kita gandeng sama-sama nih petani, peternak di Indonesia masuk dalam poin bisnis Anda gitu. Atau misalnya Anda mengembangkan bisnis kuliner, bisnis kerajinan gitu ya. Bisa tidak bisnis Anda ini tidak mengkanibalisasi pengusaha-pengusaha mikro yang mungkin lulusan SMA atau putus sekolah, atau bahkan yang berkebutuhan khusus yang tidak punya akses pasar, tidak paham terhadap peluang, tidak memiliki akses terhadap pendanaan misalnya ya, karena situasi tertentu. Bisa nggak Anda kemudian memberikan kepedulian ini bergandengan tangan dengan mereka? Ini menjadi penting teman-teman, karena kalau tidak ini saya sampaikan kepada teman-teman yang ide bisnisnya adalah tesis rencana bisnis, jangan-jangan ide Anda ini menjadi kanibal bagi sebagian masyarakat di Indonesia yang punya kebutuhan terbatas atau memiliki situasi terbatas. Nah, Anda sebagai segelintir generasi muda yang diberikan Allah dengan segala kelebihan, kalau menurut saya, kemampuan kognitif yang luar biasa di tahapan ini, sehingga Anda memiliki akses, kemudian Anda juga memiliki pemahaman yang baik terhadap peluang. Sayang kalau kemudian hanya Anda yang memanfaatkan. Dalam ajaran agama yang saya pahami, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan dampak dimanapun Anda berada. So pastikan kalau Anda membuat gagasan dalam tesis rencana bisnis, apakah itu dengan model bisnis, rencana bisnis, ala hise, atau keduanya, pastikan ide Anda ini memang berdampak. Skema Anda ini kemudian menggandeng yang lain. Baik-baik kita adalah yang paling banyak memberikan dampak bagi siapapun di mana kita berada. Demikian teman-teman, khususnya mahasiswa MBA, konsentrasi kewirausahaan FEB UGM. Sukses untuk Anda. Mari kita pastikan bahwa kita bisa memberikan banyak dampak dimanapun kita berada. Selamat menemukan masalah penelitian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.